Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena saya masukkan dalam konten YouTube. Bagaimana, Mbak? Oh, saya kerja di sini, Mas, jaga anak otis. Tapi tadi teman saya ada bermasalah, dia 2 bulan 11 hari di Hong Kong. Tadi dia melapor ke KJRI dan mau menuntut hak-haknya karena udah 1 minggu keluar, dia nggak punya uang sama sekali. Agak keras, Mbak, ya? Saya ini nih, Suaranya pelan sekali, Mbak. pelan sekali, Mas. Iya. Halo? Kedengaran nggak, Pak? Iya, kedengaran nggak, Mas? Oke. Ini nomornya sampean +60 ini mana? Taiwan. Malaysia. Oh. Tapi saya posisi di Hong Kong. Oh, Yang barusan telepon Mas pakai nomor Hong Kong. Oh, belum ada WA-nya ya, nomor Hongkongnya. Enggak, ini karena kemarin pulang cuti, suami naksir HP baru jadi tukaran. Suami posisinya di Malaysia. Oh. Terus temennya tadi 1 minggu. Terus ke KJRI. Iya. Terus? Iya, dia melapor bahwa dia dipukuli majikan. Wow. Sekarang mau dibawa dia nggak punya bukti. Saya udah bilang kamu ke KJRI hanya untuk hakmu, jangan ngomong kalau majikan kamu mukulin kamu karena kamu nggak ada bukti. Dan agentnya sekarang nanti saya kirimin sekarang bagaimana caranya ngomong itu, Mas. Saya kirim caranya. Saya mau apa teman saya ini bermasalah atau bagaimana, sekarang aku kirimin apa yang dikirimin oleh agent. Sebentar. Sama dia kirim ke saya. Sebentar. Tenang dulu. Mbak, Iya. kalau si korban tidak lapor sendiri dengan saya, tidak telepon dengan saya, otomatis saya kan ya orang lain yang nggak ada urusan dengan siapapun dan apapun selama korbannya nggak bercerita. Dan Dia udah nelpon sama Mas 100 kali tapi Mas nggak ngangkat. Jam berapa dia nelpon? Karena saya ambil nomor ini di Miss Yuni, ada di bawah nomornya, Mas. Dia nelpon berapa kali kemarin? Sekitaran jam berapa sore gitu, Mas. Ada sampai 100 kali tapi Mas mungkin nggak ngangkat. Dia ngomong sama saya gitu laporannya, tapi saya nggak tahu yang kenyataannya bagaimana. Jadi kalau ada nomor, saya nggak tahu ya, masalah urgent penting dan apapun, 100 kali dan 200 di sini nggak ada. Paling banyak itu 3. Paling banyak itu 6. Tapi saya tahu ini nomornya siapa. Yang 6 itu bukan orang yang sekali lagi bukan orang yang lagi dalam masalah itu gitu loh. Dia masalah potongan yang nggak bayar. Dan saya malas ngurusi orang yang potongan nggak mau bayar. Artinya kan nggak jelas. Nah, namanya juga siapa. Kalau urgent kan pastinya dia tulis WA. Saya urgent masalahnya A B C D E F G H I J K L M N. Otomatis kalau urgent A B C D E F G kan otomatis kan saya nggak ada masalah gitu loh, Mbak. Gitu loh. Jadi Artinya gini loh, urgent dan tidaknya. Dan ketika kami tidak dilapori, saya nggak mau kepo, ya kan? Dan kalau bukan korbannya yang menghubungi sendiri, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi dia sudah lapor ke KJRI, otomatis kan KJRI pasti handle kan? KJRI pasti ngatasi itu semua, gitu loh. Kalau KJRI nggak ngatasi, baru kira-kira bagaimana teman-teman ini. Saya rasa di KJRI juga sudah jelas, sudah diurusin. Kan masalahnya dia kan dipukul. Kalau toh pun dipukul, kalau hari itu juga kan setidaknya dia bisa visum atau dia bisa lihat di bagian mananya dipukul atau seperti apa. Hongkong itu serba butuh bukti gitu loh. Tapi ini masalahnya ini sudah hampir 7 minggu yang lalu kejadiannya. Padahal tadi saya suruh melapor untuk hak-haknya. Saya nggak tahu kalau keceplosan ngomong sampai seperti ini. Saya nggak tahu. Nah, kan harus dikoordinasikan. Apalagi saya ngomong dengan pihak yang ketiga ini. Dan menyebut nama KJRI pula. Nanti KJRI kalau ini saya unggahin naik ke atas kan dia protes.
Apakah benar yang telepon sama kamu itu si korbannya? Oh, itu temennya. Nah, temennya cerita benar apa enggak? Nah, ini akan menimbulkan fitnah, Mbak. Makanya kenapa sih saya selalu bilang bahwa korbannya sendiri suruh telepon kalau memang punya urusan. Jangan temennya. Karena kalau temennya itu bisa ditambahin penyedap rasa, maifen, micin, semuanya. Bumbunya itu bisa banyak sekali. Makanya kenapa sih? Makanya saya bilang, saya bukan tidak merespon apa yang ingin sampean sampaikan. Bukan juga kita nggak saya suruh telepon langsung sama Mas. Kalau bagaimana bagaimana kalau dia nelpon, kalau nelpon ke saya punya recordnya, ya. Dan sekali lagi saya tanya, sekali lagi saya sampaikan sama sampean. Ketika orang lain bercerita sama sampean, jangan semerta-merta langsung judgement. Sampean telepon saya langsung angkat nggak saya? Saya tanya. Enggak. 2 kali sampean telepon saya angkat kan? Iya. 2 kali saya angkat kan? Sampean tadi bilang teman sampean 100 kali kan? Sampean 2 kali aja saya sudah ngangkat. Hah? Halo? Halo Mas. Sampean nelpon 2 kali saya angkat kan? Bener nggak? Iya Mas, bener. Temen sampean nelpon 100 kali nggak diangkat. Nelpon saya apa enggak? Bener nggak saya ngomong? Itu nggak tahu. Nah, Oke, makanya sampean hati-hati dalam berbicara. Kalau sama saya loh ya. Sekali lagi, saya tidak segera mengiyakan orang-orang yang menderita, bukan begitu. Orang menderita itu asal usulnya bagaimana, seperti apa. Terus kok tiba-tiba ngomong nelpon sampean 100 kali nggak diangkat. Wong sampean 2 kali aja saya angkat. Kita bicara logika, kita bicara fakta hari ini loh ya. Kita nggak berbicara kata orang loh ya. Makanya kalau sampean selalu mendengar kata orang, maka sampean juga akan ikut gusar, ikut gundah, ikut gulana. Makanya suruh dia nanya, suruh dia ngomong. Jangan semata-mata mereka sampean dengerin satu sisi. Sampean harus lebih general, ngelihatnya harus lebih umum, lebih luas. Jadi jangan di seperti itu gitu loh. Kalau dianya telepon saya baru gitu loh. Tapi kalau ceritanya sampean tadi jadi nggak pernah sekolah, jadi nggak ada pendidikan untuk mengerti. Maaf sekali lagi, maaf, jangan melibatkan latar belakang. Saya tidak menyalahkan orang, tapi saya mencoba berbicara sama sampean. Segala sesuatu tolong tenang dulu ya, disampaikan baik-baik ya. Kalau ada apa-apa ditanyakan baik-baik. Kemarin ada yang nelpon, nomor teleponnya sekian-sekian Mas, ada enggak? Nah, konfirmasinya gitu. Jadi jangan langsung bicara ke kami, wah udah nelpon 100 kali nggak diangkat. Nah, seolah-olah kesannya kita ini yang salah gitu loh. Padahal yang punya masalah teman sampean. Nah, kita kan tidak ada kewajiban untuk membantu siapapun, ya kan? Kita tidak ada kewajiban, ya kan? Saya coba membuka nomor untuk kalau bisa dihubungi monggo. Kalau enggak ya mohon dimaafkan. Kan sekali lagi saya juga punya kehidupan pribadi. Ya, sekali lagi koordinasikan yang baik sama temennya. Saya tidak mau mengungkit sampean lulusan apa seperti apa. Saya tidak mau. Karena saya tidak ingin berhubungan dengan orang hanya melihat latar belakang pendidikannya. Saya bukan tipe seperti itu. Ya, saya bukan tipe seperti itu. Tapi kalau ada yang nggak benar, saya pasti akan coba luruskan menurut pandangan saya. Ya, kalau bisa ya syukur. Terima kasih Mas sudah mengoreksi saya menjadi orang yang lebih baik lagi dan berhati-hati. Nah, tolong temennya suruh hubungi baik-baik. Kalau enggak boleh WA, sampaikan urgent, penting, saya begini-begini dan saya nggak tahu harus bagaimana, saya seperti apa. Pasti kami respon. HP kami selalu kami pegang, ya. Sehat selalu ya. Buat sampean, terima kasih juga peduli sama temennya. Tapi tolong kepeduliannya juga agak sedikit diluruskan. Iya Mas. Siap? Iya Mas. Saya ngerti sampean orang baik. Oke. Maaf Mas, saya gugup tadi, namanya ini masih tetangga, saya takut nanti disalahin sama keluarganya, dikira nggak membantu. Tapi saya minta maaf atas kehilapan saya dan menyampaikan kata-kata tidak sesuai dengan kesopanan, mungkin kurang sopan atau kurang baik berkata-kata. Iya, saya sadar kok sampean pasti gugup, tapi saya mencoba Mbak, tenang. Kalau ada masalah tenang. Kalau ada masalah. Iya Mas, saya takut. Iya, kalau sampean tenang, sampean pasti bisa membantu teman sampean. Tapi kalau sampean ikut terbawa
gugupnya dan takutnya teman sampean, maka sampean juga tidak akan bisa menyelesaikan persoalan itu. Kunci menyelesaikan masalah kan kita harus tenang dulu. Tenang berpikir. Gak usah nangis mbak, halo. Sampean orang baik, tenang, gak usah nangis. Saya masih ngangkat telepon sampean. Woi, saya masih berbicara. Ya, oke, ditenangkan dulu. Oke, kalau bisa nanti dimatikan dulu. Nanti cuci muka, ambil nafas, minum air putih sebentar, matiin. Nanti kalau sudah siap, telepon temennya, nanya kabarnya dia bagaimana. Terus atau telepon ke saya, atau bertiga mau konferen juga boleh. Oke? Oke mas. Ditenangkan dulu hatinya ya. Siap? Iya mas. Yuk, sehat selalu loh mbak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, saya tahu teman-teman semuanya itu baik dan ingin membantu temannya, terus menghubungi kami. Tapi sekali lagi bahwa kami tidak 24 hours. Ya, kami punya keterbatasan. Ya memang kami sangat mohon maaf sekali, ya kan. Kita bisa dihubungi. Kalau enggak, tinggalkan pesan WhatsApp. Itu sudah sangat efektif. Tapi kalau kami dibilangnya 100 kali ditelepon enggak diangkat, ya enggak apa-apa juga sih. Kalian mau bertendensi ABCD itu bebas, karena kita enggak bisa membatasi cara berpikir orang, ya kan. Orang bebas berpikir apapun. Cuman satu hal, kalau kita memang mau bantu teman, itu pastikan posisi kita itu aman dulu, posisi kita tenang dulu, posisi kita nyantai dulu, bernafas, ambil stop. Kalau saya dulu diajarkan adalah stop, sit, thinking, orienting, dan planning. Jadi kalau kita tersesat atau kita galau apa, semuanya sit, kita harus duduk dulu, tenang dulu, thinking, kemudian berpikir pelan-pelan, duduk tenang, berpikir, orienting, baru berorientasi, ini mau gimana, mau seperti apa, dan selanjutnya adalah planning. Ya, itu pelajaran sedikit. Sekali lagi, saya tidak ingin menyakiti hati siapapun. Ya, nomor saya sekarang sudah saya siapkan 2 biji, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Harapannya, kalau masih belum bisa maksimal membantu, ya mohon dimaafkan. Sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.